enten sing sambat kula niki kuat ning pas we ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bungae nyawange semu wis dikono lali kalih sikaran ati melek sayang aku sing berjuang nipo nangipun tang panting ben ra kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikirke kabeh sing wis berjalan kangen ngingati caramu mlaku kangen ngingati caramu godho aku tekone saiki ati mbok sikari indah pertama kau datang cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua kena jopon jerone wes saling podo ngertine nanging ning opo kok rambo pertahanke tipise pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalumu sigar-sigarane hati dari hati oh tapi jangan ingati caramu mlaku kangen teko-tekone saiki ati mbok Cek 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 cek. ati mbok sikari indah pertama Datang saat cinta. dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega Ya kita tunggu lagunya sampai habis ya. joko jerone wes saling podo ngertine nanging ning opo kok rambo pertahanke tipise pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalu
Oke, cek cek cek. Suara gua kedengeran, teman-teman? Bang, request lagu Wirang. Lebih seru katanya. Sorry nih, udah mau mulai kelas nih, udah nggak bisa request lagu Wirang. Besok aja ya, di kelas sore kita nyetel lagu Wirang dulu sebelum mulai. Oke. Gimana share screen gue kelihatan nggak teman-teman? Jangan lagu DJ dong. Gua anak rumahan nih nggak tahu lagu DJ. Oke, kelihatan share screen-nya teman-teman? Udah kelihatan belum share screen gue? Cek. Oke, kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izin sholat dulu bang. Waduh, monggo. Tapi kita akan segera mulai ya. Nanti tinggal kalian mundurin nih. Spill lagunya bang. Tadi lagunya judulnya Sigar. Denny Caknan. Denny Caknan yang enak juga ada Wirang, ada Kartonyono Medot Janji, itu enak. Yang orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timuran pasti tahu tuh lagunya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izin sambil makan ya, monggo yang sambil makan. Gue juga sambil minum nih. Kelas sore ini disponsorin sama apa namanya nih? Aku Viva nih, botol minum, nggak kelihatan ya. Backgroundnya Naruto bang, iya soalnya gue lagi di rumah nih. Jadi pakai background dulu ya. Takut terlihat hal-hal yang diinginkan. Ya, jadi sore ini kita akan belajar berpikir induktif gitu. Mungkin di 2 pertemuan sebelumnya kalian udah bahas sama Egi tentang apa itu deduktif gitu. Kemudian kemarin juga udah belajar tabel kebenaran. Seru banget gua akuin kalau kalian bahas tabel kebenaran gitu, di mana kalau kita ngomongin deduktif ya itu kita berpikir dengan informasi yang pasti-pasti aja gitu. Dengan kesimpulan yang pasti-pasti aja. Sedangkan di berpikir induktif kita ini agak sedikit berbeda gitu. Kita lebih ke jadi detektif. Lebih ke menebak, berasumsi gitu. Kemungkinan-kemungkinan terbaik gitu. Potensi-potensi terbaik untuk jadi jawaban benar. Jadi kalau kalian kemarin membahas premis-premis yang sifatnya itu pasti, kesimpulannya itu yang pasti benar, valid gitu. Di berpikir induktif ini kita berpikir lebih apa namanya? Lebih terbuka gitu, dengan nantinya mencari mana yang jawaban paling berpotensi benar. Bang, suaranya agak kecil. Coba gue lihat dulu di settingan Zoom. Gimana? Teman-teman yang lain suaranya kecil gak nih? Audio, input audio. Cek, cek. Udah lumayan tinggi sih.
Bang, Onik menang. Wah, gue nggak ngikutin Onik. Bagi gue yang menang cuma Ihsan Luminer. Bagi gue yang menang cuma Ihsan Luminer, izin. Yang tahu-tahu aja. Aman ya? Ntar, agak panas nih, gue gedein AC dulu. Bukan volume bang yang kecil, tapi skor TO. Isi. Wah, bagus ya. Artinya kalian sadar kalau nilai tryout kalian masih kecil. Gitu, oke. Jadi kita akan bahas materi induktif, di mana ada beberapa yang bisa kita bahas, di mana ini semua terkait dengan induktif. Nah, nanti juga kita agak sandingkan gitu, kita versuskan antara induktif dengan deduktif. Bedanya itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, sebelum mulai nih, gue ada sedikit apa namanya, teka-teki. Teka-teki, coba kita zoom dikit ya. Gitu. Bayangin nih, kita atau kalian baru aja sampai rumah jam 10 malam. Kalian baru sampai rumah jam 10 malam. Anggaplah habis kerja kelompok atau habis kerja mungkin buat yang gap year gitu, atau pulang kuliah buat yang semi gap gitu. Kalian baru sampai rumah jam 10 malam. Gitu. Nah, terus kalian ngeliat lampu teras mati. Kemudian pintu depannya sedikit terbuka, pintu rumah kalian ya. Dan ada jejak kaki kotor di lantai ruang tamu. Apakah kesimpulan pertama yang muncul di kepala kita gitu, di kepala kalian terhadap kejadian ini? Nah, kita agak sedikit main teka-teki ya. Oke, sebagian besar kalian menjawab apa namanya, jejak kaki maling. Coba gue tulis aja satu-satu ya. Yang pertama mungkin ya, rumah dimalingin. Gue catat jawaban kalian ya satu-satu. Ada kucing miau masuk rumah. Apalagi nih? Ini kayaknya lagi viral nih, yang adalah pokoknya. Ada Jule, ya Allah, izin nggak mau ngebahas. Bapak pulang dari sawah, bapaknya males banget ya, nggak bisa nutup pintu. Bapak pulang dari sawah. Beragam juga ya jawabannya ya. Gitu. Tapi sebagian besar dari kalian jawab rumah dimalingin. Nah, menurut kalian apakah kalian yang jawab rumah dimalingin ini yakin 100% gitu? Ada pencuri, ada maling, atau kalian yakin banget 100% ada kucing masuk rumah? Walaupun agak overpower ya, kucingnya masuk rumah nih, bisa ngedorong pintu. Gitu, ada jejak kaki kotor di lantai. Mungkin sih. Terus apa lagi nih? Bapak kalian pulang dari sawah. Gitu.
Gue tandain dulu ya jawaban kalian ya. Gitu. Oh, ada juga yang jawab apa namanya? Adeknya habis main gitu. Nah, kalau dalam proses bernalar gitu. Bentar, gue nyari spidol yang pas nih. Proses kalian tadi, proses nebak gitu. Berdasarkan petunjuk. Jadi proses kalian dalam menebak-nebak berdasarkan petunjuk tadi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, yang disebut sebagai penalaran apa namanya? Induktif. Gitu. Jadi kita akan belajar gimana ya caranya menarik kesimpulan atau mencari informasi baru dari, bentar gue nulis dulu deh. Menarik kesimpulan gitu atau informasi baru dari petunjuk yang tidak pasti. Gitu teman-teman. Ini yang akan kita bahas hari ini. Terus yang mana bang yang bener? Ya tidak ada yang benar 100% gitu sampai nanti kalian menemukan bukti-buktinya lagi. Cuma nanti memang dalam proses kita menjawab soal, kita mencari jawaban yang paling berpotensi benar, paling berkemungkinan benar. Masih aja jawabnya ada Sule, Prikitiu. Kejadiannya hujan badai yang membuatkan padam listrik. Anggota keluarga memasukkan motor. Waduh, ini yang jawab maling gue langsung sedih ya tiba-tiba ya. Soalnya izin nih, minggu lalu gue habis kehilangan motor nih di dalam rumah nih. Jadi minggu lalu gue minggu lalu tanggal belasan gue mau malam mingguan gitu. Tiba-tiba pas keluar buka pintu rumah, gerbang gue kebuka dan motor istri gue Beat udah nggak ada. Gitu, jadi motor Beatnya hilang, dimalingin orang. Itu minggu lalu, sedih banget ya. Ada-ada aja yang ngambil ya, bukannya kerja malah jadi curanmor. Oke, lanjut ya. Ceritakan kronologi, wah panjang lah intinya. Intinya gue pulang kerja dari markas Alter, maghrib tuh, gue naro motor di dalam teras gitu di garasi. Nah terus gue ke atas deh. Gue nggak kunci tuh gerbang karena gue mau malam mingguan. Udah nggak ada motornya. Ada CCTV-nya sih, cuma ya udahlah. Oke, selanjutnya ada slide kosong. Ini masih berkaitan dengan penalaran induktif. Coba nih. Gue mau jadi peramal, gue mau jadi cenayang nih buat kalian. Gue ramal deh, gue bisa ramal. Gitu.
apa namanya, eh selama seminggu ke depan deh gitu. Kalian semua yang ada di Zoom ini ya, yang ada di kelas ini selama seminggu ke depan. Gue mau jadi cenayang nih buat kalian. Gue mau ramal kalian. Ada dua ramalan. Yang pertama, gue bisa meramal bahwa besok pagi kalian keluar rumah, terus kalian melihat bahwa matahari akan terbit dari timur. Gitu. Besok kalian keluar rumah pagi-pagi nyari sarapan gitu atau nyari kue gitu, nyari jajanan, nasi kuning. Besok pagi matahari akan terbit dari timur. Itu ramalan gue yang pertama. Bener gak kira-kira? Terus gue punya ramalan lagi satu. Kemungkinan besar, entah ini ramalan bener atau enggak ya, seminggu ke depan gitu, kalian akan sering, aduh tipe mulu ya, kalian akan sering buka GCR, Google Classroom, terus ngapain ya, ngerjain habit. Ini gue lagi ngelamar ya, lagi ngeramal, bukan ngelamar. Ngerjain habit alternativa gitu deh. Dimana ada obat fokus, apalagi ada anak tangga. Ini gue lagi ngeramal ceritanya ya. Ada balon helium. Selama seminggu ke depan. Gimana menurut kalian? Ngeramal, bukan ngelamar ya. Kalau ngelamar mah udah kemarin. Soalnya udah nikah juga kan. Gue bisa ngeramal kalian besok pagi keluar rumah dan kalian akan ngeliat matahari terbit dari timur. Kira-kira berapa persen kemungkinannya terjadi? Terus kemungkinan besar juga seminggu ke depan kalian akan sering buka GCR. Terus ngerjain habit alternativa, obat fokus, anak tangga, sampai balon helium. Kira-kira ramalan gue bener apa enggak? Nah, kenapa gue bisa yakin gitu sama prediksi ini, sama ramalan ini gitu? Apakah karena gue udah melihat hari esok, gue bisa time travel? Itu kan? Apakah gue merupakan time travel? Gitu. Tanda tanyanya jelek nih. Nah, bukan ya. Nah, dalam penalaran induktif gitu. Kenapa gue bisa lumayan yakin? Gitu. Karena secara langsung dalam keseharian kita, dalam keseharian kalian gitu, kita udah sangat sering namanya menerapkan penalaran induktif gitu. Dimana kita mengambil gitu, mungkin belasan kejadian atau puluhan bahkan ribuan gitu,
belasan, puluhan, bahkan ribuan kejadian di masa lalu untuk apa ini? Untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Jadi memang proses berpikir secara induktif ini memang secara langsung atau tidak langsung atau secara sengaja atau tidak sengaja pasti kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, di mana kita mengambil belasan, puluhan atau bahkan ribuan kejadian, pola, pattern yang udah pernah terjadi untuk menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Kayak di pertemuan pertama sama Kak Egi kita udah bahas kan, apa misalkan kita berangkat jam 7 kena macet gitu. Terus besoknya berangkat jam 7 kena macet juga, berangkat jam 7 kena macet juga. Nah, terus di hari Jumat kita mengambil sebuah informasi dari data-data yang udah kita alami, kejadian-kejadian di masa lalu yang udah kita alami. Kalau kita berangkat jam 7 lagi, kemungkinan besar kita akan terkena macet gitu. Nah, pola-pola itu, kemungkinan itu yang secara tidak langsung kita udah lakukan yang disebut penalaran induktif. Jadi dari hal-hal khusus atau hal-hal spesifik yang terjadi, kita generalisasi gitu. Jadi informasi umum bahwa ya kalau kemungkinan besar apa? Kalau kita berangkat jam 7, hampir pasti kita kena macet gitu. Jadi dari data-data khusus, fakta-fakta khusus gitu, kita generalisasi bahwa kalau berangkat jam 7 kena macet gitu Kak. Walaupun enggak 100% pasti kena macet kan gitu. Ternyata apa? Di hari Jumat, ternyata hari libur nasional, berangkat jam 7 atau motoran jam 7 nggak macet gitu kan. Jadi kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan terbaik. Nah, itu secara langsung yang kita udah lakukan yang disebut sebagai proses berpikir secara induktif. Gitu. Bener gak kira-kira tebakan gue nih? Kenapa gue bisa yakin? Karena kalian mungkin udah punya data atau punya experience bahwa matahari itu selalu terbit dari setiap pagi itu terbit dari timur gitu. Udah ribuan kali mungkin kalian mengalami kan. Gitu, udah bertahun-tahun. Atau seminggu ke depan kalian akan sering buka GCR, terus ngerjain habit alternativa obat fokus. Ya karena pattern atau pola pengulangan yang udah terjadi buat anak-anak alterian gitu. Nah, itu yang disebut argumen induktif, penalaran induktif, di mana bentuk penalaran ini gitu, di mana kesimpulan diambil berdasarkan pengamatan atau data khusus atau spesifik ya. Namun kesimpulannya itu nanti bersifat probabilistik. Probabilitas ya, kemungkinan. Atau kesimpulan dengan kemungkinan besar benar. Nah, beda dengan argumen deduktif. Bukan kepastian mutlak seperti pada argumen deduktif. Dimana kan kalau di deduktif yang kalian udah bahas kemarin, kalian mencari kesimpulan atau jawaban dia yang valid, atau arti lainnya adalah pasti benar. Jadi valid itu pasti benar. Nah, maka kalau tidak valid, yaitu ya tidak pasti benar, kemungkinan benar.
Gitu. Sederhananya, oh ini tipe nih ya. Sederhananya, argumen induktif ini adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk sampai pada sebuah kesimpulan umum. Kayak gitu. Berarti kalau dari barat kiamat. Iya bener ya. Kalau misalkan suatu saat terbitnya dari barat, ya itu kan berarti nggak sesuai pattern atau pola yang terjadi selama jutaan tahun, selama ribuan tahun. Matahari terbit dari timur. Gitu ya. Aduh, seret juga ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Argumen induktif. Nah, selanjutnya nih, ada karakteristik dari argumen induktif. Gitu. Yang pertama, kesimpulannya itu dia bersifat apa nih? Kemungkinan. Bukan sebuah kepastian. Gitu. Argumen induktif hanya memberikan tingkat probabilitas atau kemungkinan terbaik dia itu jadi jawaban yang benar. Gitu. Meskipun semua buktinya benar, kesimpulannya bisa saja salah di masa depan. Gitu ya. Nah, memang makanya proses berpikir secara induktif ini yang nantinya akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru, penelitian-penelitian baru. Jadi berangkat dari data-data yang ada di lapangan, pengalaman-pengalaman yang dialami, kemudian nanti dianalisis, mendapatkan hipotesa sementara, baru nanti menghasilkan sebuah teori. Nah, itu nanti gue akan bahas proses berpikir secara induktif dengan proses alur berpikir ya, dengan deduktif gitu. Berarti asumsi doang bang? Iya betul, asumsi terbaik gitu. Kemungkinan terbaik untuk jadi teori atau informasi yang benar gitu. Berbeda dengan deduktif. Misalkan nih, makanya kan penelitian-penelitian itu banyak ya, yang tiap tahunnya itu mengalami pembaharuan gitu. Kayak misalkan gua pernah nonton YouTube atau TikToknya dokter. Mungkin kan kita waktu kecil ataupun remaja kita tahu bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan manis, ya gak, itu bikin kita jadi happy. Itu bikin kita jadi bahagialah gitu. Nah, padahal ternyata dalam 1 tahun 2 tahun belakangan ada ternyata penelitian yang mengatakan bahwa justru minuman-minuman bukan minuman manis sih, makanan atau minuman manis itu nggak bikin kita happy, justru bikin kita depresi. Atau bahkan di anak kecil itu gula-gula itu, manis-manis itu bisa bikin mereka tuh tantrum gitu. Dan ternyata usut punya usut, dulu kenapa bisa ada penelitian bahwa makanan manis, minuman manis itu bisa bikin happy, itu ternyata penelitiannya dibayar sama industri permen gitu, industri coklat kayak gitu. Itu kan berarti akan terus ada pembaharuan kan. Begitupun dengan misalkan penelitian-penelitian kesehatan yang terbaru, penelitian-penelitian sains yang terbaru. Makanya kan ilmuwan itu pada masa Einstein tentang fisika kuantum, tentang luar angkasa itu saling membantah satu sama lain. Karena memang penelitian itu kan bersifat asumsi berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang memang ditemukan. Gitu. Akal-akalan industri gula, ya. Gitu. Mungkin kan iya kan dulu kan ngerasa agak mau makan makanan manis lah biar bikin happy, beli coklat segala macam. Padahal itu dampak jangka pendek
jangka panjangnya kalau dikonsumsi terus-terusan itu nggak bagus. Gitu. Contoh nih, setiap hari seumur hidup Anda matahari terbit dari timur. Maka kita bisa menyimpulkan apa? Kemungkinan besar besok pagi matahari terbit dari timur. Apalagi contohnya kira-kira menurut, coba kalian berikan satu kalimat untuk menggambarkan karakteristik kesimpulan yang bersifat probabilitas ini. Gitu. Kalimat misalkan besok saya hidup gitu. Ya, setiap hari apa namanya? Bang Iben misalkan makan ayam. Maka kemungkinan besar kita bisa simpulkan besok gue bakal makan ayam lagi. Itu kan kemungkinan. Walaupun nggak ada yang pasti kan. Bisa jadi besok gue dibawain daging sama Kak Imam gitu. Dan akhirnya gue makan daging sapi. Nggak jadi makan ayam. Setiap hari kita bangun, maka kita bisa simpulkan besok kita bangun. Amin insya Allah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang udah terjadi. Atau misalkan setiap langit mendung berwarna kelabu gelap akan terjadi hujan. Gitu kan? Setiap langit mendung itu akan berpotensi hujan. Maka kalau besok langitnya mendung, kemungkinan besar akan terjadi hujan. Walaupun probabilitasnya nggak 100% kan? Gitu. Go vegan. Oke, lagi ramai banget ya go vegan. Sebenarnya makan sayur itu kan baik ya, makan vegetable tuh bagus. Cuma memang kalau ideologinya ditunggangi dan kita jadi menyalahkan orang lain yang makan daging itu yang jadi masalah kan. Setiap tahun seumur hidup saya Indonesia tidak pernah turun salju. Oke, ini bagus nih. Misalkan gue tulis ya. Setiap tahun Indonesia tidak pernah turun salju gitu. Maka kemungkinan besar anggaplah tahun ini juga Indonesia tidak akan turun salju. Mungkin nggak Indonesia akan turun salju? Bisa jadi iya, tapi kemungkinan besarnya tidak akan terjadi. Jadi karakteristiknya gitu. Oke. Yang kedua nih, karakteristik argumen induktif. Mungkin kita dari SMP kali ya udah diajarin induktif khusus ke umum. Gue inget banget dulu gue SMP tuh ngapalin. Guru SMP gue nyuruh gue ngapalin gitu. Buat ngapalin bilang inget aja gini. Duk sama iku. Duk ini maksudnya apa? Deduktif, dimana dia dari umum. Dulu gue diapalin gini ya gitu, disuruh ngapalin, walaupun gue nggak terlalu tahu maksud
Guru gue nyuruh ngapalin gini tuh gimana. Sedangkan IQ berarti induktif dari khusus ke umum. Ini bukan berarti gue nyuruh kalian ngapalin ya. Itu duk IQ. Ya Allah. Nah, yang kedua nih, karakteristik argumen induktif, dia itu berangkat dari informasi yang bersifat khusus, informasi atau bisa juga kita sebut fakta ya, fakta khusus, fakta-fakta khusus ke kesimpulan atau informasi yang bersifat umum. Gitu. Misalkan ada informasi-informasi khusus, data 1 misalkan, bebek di kolam A berwarna putih. Terus bebek di kolam B berwarna putih juga. Data terakhir, bebek di kolam C itu juga berwarna putih. Jadi semua bebek itu baik di kolam A, di kolam B, di kolam C berwarna putih. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan kan. Semua bebek kemungkinan besar berwarna putih. Karena informasi-informasi yang didapat itu bebek di kolam A, B maupun C warnanya putih, maka kemungkinan besar berwarna putih. Itu. Ini adalah kesimpulan yang sifatnya itu probabilistik ya. Makanya karakteristiknya biasanya dia ada kata-kata seperti kemungkinan besar, apalagi selain kemungkinan besar, pada umumnya mungkin ya. Mungkin gitu. Biasanya juga ya. Kalau pasti tuh enggak ya. Miring nih. Gua rapin dulu deh. Mungkin, hampir pasti, terus pada umumnya, terus apa lagi? Bisa jadi tuh baku atau enggak sih? Lupa gue. Intinya dan lain-lain deh. Diperkirakan bisa juga deh. Oke gitu. Ini karakteristik yang kedua. Dia berangkat dari informasi khusus ke kesimpulan umum. Misalkan ada apa lagi deh? Gua ngasih contoh kedua. Misalkan saya mencoba 5 nanas di toko A. Di tokonya siapa ya, misalkan kita sebutlah Adit. Semuanya manis. Semuanya enak dan manis. Jadi gue makan satu nih. Oh manis, enak. Oh manis, enak. Oh manis, enak.
Maka mungkin gue pakai diperkirakan ya. Diperkirakan semua nanas, jangan semua deh. Setiap nanas di toko Adit rasanya enak dan manis gitu. Gitu ya. Saya mencoba 5 nanas. Ini kan kita berarti data nih, sampel. Gue nyoba sekali, 2 kali nanas di toko Adit. Semuanya enak dan manis. Dari informasi khusus yang gue dapatkan gitu, experience-nya, pengalamannya. Maka diperkirakan setiap nanas di toko Adit rasanya enak dan manis. Mencoba sampai 5 ya nanasnya. Itu mah maruk namanya. Nyoba mah misalkan 2 potong, 3 potong, ini 5 nanas. Berarti maruk namanya. Kebetulan Adit emang temen gitu, bestie, makanya diizinkan untuk mencoba 5 nanas. Maklum akhir bulan Desember, akhir tahun nih, nanas lagi murah, lagi panen banyak soalnya kan. Jadi dikasih aja lah Dit gitu sama Adit. Oke. Gue jadi lapar nih. Adit ya, bukan adik ya. Beda. Terus yang ketiga, mengikuti pola atau tren. Penalaran induktif itu sangat bergantung pada pengenalan pola. Jika suatu terjadi berulang kali dalam kondisi yang sama, kita cenderung menyimpulkan bahwa kejadian tersebut akan terulang lagi atau berlaku secara luas. Oh, gue jadi inget nih. Kayak misalkan gue nih udah 3 bulan tinggal di rumah yang sekarang, di lingkungan yang sekarang. Gitu. Tinggal di lingkungan yang sekarang selama 3 bulan sebelum jam 8 gitu. Sebelum jam 8 malam gua belum ngunci gerbang. Aman. Jadi selama 3 bulan atau 90 hari tuh aman. Hari pertama jam 8 belum ngunci gerbang, aman. Hari kedua sampai hari ke-90 belum ngunci gerbang, jam 8 malam aman gitu kan. Nggak ada yang maling motor. Ya gue menyimpulkan dong, kalau gue tidak mengunci rumah, menggembok gerbang sebelum jam 8 malam, motor gua nggak akan hilang. Itu kan kemungkinan besar kan? Artinya kan probabilistik gitu. Walaupun yang ternyata di hari itu kesimpulan gua salah. Ternyata ya nggak aman. Nih, berarti berpikir induktif berbahaya guys. Nah, that's the point gitu kan. Berpikir secara induktif itu punya celah kesalahan gitu ya. Berpikir induktif punya celah kesalahan atau berpotensi terjadinya cacat logika gitu. Jangankan gua gitu, ilmuwan aja kan bisa jadi hasil penelitiannya salah dan dikoreksi gitu. Iya gak? Apalagi gua gitu, mungkin bisa salah. Tapi ya gitu, kita melihat kemungkinan
yang berpotensi jadi jawaban benar. Itu kan. Jadi walaupun memang sebagian besarnya nggak benar, tapi ada potensi mungkin 1%, 2% dia salah. Tertawa tapi terluka, ya betul. Sebenarnya gua, udah kedua kali sih kehilangan motor gitu. Dulu sebelum COVID kehilangan motor juga. Jadi gua habis ngajar offline, kelarnya jam 9, jam 10 malam, terus lupa masukin motor gitu. Akhirnya hilang juga, dicuri sama maling. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya argumen induktif ini kita mencari probabilitas kemungkinan terbaik, walaupun memang ada celahnya gitu, kemungkinan besar. Makanya nanti kita akan bahas nih gimana sih cara kita nantinya. Ini kan memang kita belajar ini tujuannya buat SNBT ya, gimana mencari jawaban terbaik gitu di opsi pilihan, di opsi jawaban, biar jadi jawaban benar, biar nanti kalian masuk PTN kan. Amin. Oke, ini ada studi kasus. Ini ada studi kasus paragraf. Iya, gue mau ke kantor polisi agak-agak mager, mending ngurusin kerjaan aja, karena lagi banyak banget kerjaan nih di Alternativa. Muridnya makin banyak, alhamdulillah. Gua ramah lu tahun depan beli Palisade, amin. Revisi dong, jangan Palisade, BMW aja, BMW. Deduktif ada celahnya apa enggak, Bang? Deduktif itu kan kita nyari jawaban yang paling benar. Itu. Ya kalau kita celahnya apa? Paling celahnya kalau kita nggak bisa melihat hubungan antar pernyataan, atau kita nggak bisa melihat hubungan sebab akibatnya. Karena kan bisa aja dalam argumen itu, dalam paragraf ada 4 hubungan sebab akibat. Si A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D gitu. Dan kita tuh harus tahu penghubung-penghubung sebab akibat ini. Karena apa? Penyebab itu bisa ada di awal kalimat, penyebab bisa ada di akhir kalimat. Gitu. Atau akibatnya itu bisa jadi di awal, akibatnya bisa di akhir kalimat. Makanya penalaran umum itu kan intinya kita paham gimana caranya mengevaluasi argumen. Oke, dalam studi kasus ini kita lihat nih, berdasarkan data transaksi di toko online Altershop selama 3 bulan terakhir, 85% transaksi yang dilakukan pada hari Jumat malam ternyata menggunakan fitur gratis ongkir. Gitu. Selain itu, survei terhadap 500 pengguna menunjukkan bahwa mereka lebih suka berbelanja saat akhir pekan sambil santai. Melihat pola ini, tim pemasaran menyimpulkan bahwa memberikan promo di hari Jumat malam kemungkinan besar akan meningkatkan penjualan. Gitu. Nah, kita lihat nih karakteristiknya. Yang pertama ada berangkat dari fakta khusus ke fakta umum, di mana khususnya itu apa? Kita mengambil data transaksi harian. Jadi kita lihat hari per hari. Oh, ternyata hari Jumat yang paling banyak menggunakan fitur gratis ongkirnya. Terus ya gitu. Umumnya apa? Kita membuat strategi secara besar terkait dengan data-data yang kita punya. Polanya apa? Kita melihat kesamaan perilaku belanja
Ini kan pola kan, melihat kesamaan, melihat bagaimana orang-orang itu beraktivitas, orang-orang itu berbelanja, kapan sih waktunya. Nah, yang terakhir bersifat probabilistik. Kemungkinan besar strategi ini akan berhasil, tetapi tidak menjamin pasti. Nih, inget nih. Berhasil karena perilaku manusia bisa berubah. Jadi intinya kita dalam melakukan dalam hal ini ya mengambil kebijakan itu berdasarkan pola-pola yang udah ada gitu. Kapan dia berbelanja, analisis datanya. Oke, lanjut nih, ada latihan soal nih, tipis-tipis. Apa nih jawabannya nih? Ada soal latihan soal 1. Lemari penuh buku yang ada di ruang baca rumah ini nampak rapi saat setahun lalu ketika ditinggal kakak merantau. Jadi 1 tahun lalu pas kakak berangkat merantau, lemarinya masih rapih gitu. E. Nggak ada yang jawab selain E kah? Saat ini, buku-buku tersebut banyak yang dimakan rayap dan beberapa di antaranya lapuk. Nah, kalau kita lihat nih pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Dia nanya mana yang paling mungkin sih? Gitu. Nah, kalau kayak gini kan memang soal induktif itu kita memang dituntut untuk berasumsi. Yang terpenting apa kalau kita berasumsi? Jangan sampai keluar konteks dari informasi yang disediakan. Beda dengan mungkin deduktif yang memang harus plek ketiplek, premisnya sama gitu. Dia setara atau tidak. Tuh. Atau dia equivalence. Kalau tidak equivalence, apakah dia negasi, berlawanan? C, D, E. Paling jawab E ya, tetap ya. Stop, iya E. Sabar ya. Ini berapa orang sih yang join kelas? Oh, 500. Memang kalau gue lihat-lihat kecenderungannya sebagian besar ya kalian itu nontonnya record sih. Mungkin yang kerja gap year gitu atau semi gap atau kelas 12 yang baru pulang sekolahnya malam. Apa coba kita lihat opsi A. Mungkin gak sih buku-buku tersebut sudah rusak sejak lama sebelum anaknya merantau. Maksudnya sebelum kakaknya merantau. Ini salah ya. Kenapa? Justru, oh ini ada 2 kondisi ya. Kita lihat ada 2 kondisi. Kalimat pertama ini adalah kondisi yang satu. Gua iniin dulu deh, gua tandain dulu. Jadi ini ada 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama itu kondisi ketika bukunya masih rapi gitu sebelum kakaknya merantau. Kondisi kedua bukunya udah banyak yang dimakan rayap dan beberapa diantaranya lapuk. Opsi A coba, buku-buku tersebut sudah rusak. Justru ini berlawanan ya. Berlawanan dengan kondisi satu, iya gak? Justru sebelum anaknya merantau itu, sebelum kakaknya merantau dia masih rapi.
gitu. Masih rapih, belum rusak lah ibaratnya. Opsi B, pemilik rumah tidak memperbaiki buku-buku yang rusak sebelum kakaknya merantau. Nah, dia bilang sebelum kakaknya merantau. Ini juga sama, berlawanan kan? Jelas-jelas apa? Sebelum kakaknya merantau, ruang bacanya masih rapih-rapih aja gitu. Masih nampak sangat rapi gitu. Ini juga sama. Ya, berlawanan juga dengan kondisi satu, kalau misalkan masih rapih gitu sebelum ditinggal. Ini kan sama aja ya maksud kalimatnya ya. Sebelum anaknya merantau, sebelum kakaknya merantau gitu. Ini POV ibunya mungkin nyebutnya anaknya. Opsi C, buku-buku di ruang baca sering dipinjamkan pada orang lain. Buku-buku di ruang baca sering dipinjamkan pada orang lain selama setahun terakhir. Nah, ini yang sebenarnya agak di luar konteks. Di luar konteks argumennya. Iya gak? Gitu. Pada awal ruang baca ditinggalkan kakak, Rayap tidak ada di rumah. Nah, ini juga kita nggak tahu kan, apakah Rayap tidak ada di rumah? Sedangkan konteks di sini kan ruang baca. Gitu. Karena Rayap bisa aja ada di rumah kan? Bisa aja ada di rumah. Cuma nggak tahu di ruangan mana gitu. Iya gak? Rayap bisa aja deh, mungkin di kamar emaknya lah, atau di gudang. Nah, makanya yang paling tepat itu adalah jawaban si opsi E. Ya gak? Setelah ditinggal kakak merantau, buku-buku tersebut jarang dirawat dan dibaca. Ya betul kan, karena nggak ada orang. Lagi ngopi Rayapnya, bener jawabannya E ya. Buku-buku tersebut jarang dirawat dan dibaca. Nah, itu kan yang apa namanya? Sebagian besar orang mungkin kita ngalamin gitu. Ketika suatu tempat, coba nih, gua simpulkan ya. Yang kita ketahuin kan, pengalaman kita semua mungkin, ketika suatu tempat atau ruangan gitu tidak dihuni, biasanya ruangan akan lembab. Dan memungkinkan jadi habitat serangga gitu. Nah, mungkin ini kita harus berpikir secara induktif, atau pengalaman kita kan, atau pengalaman sebagian besar orang mungkin ya.
ada satu ruangan yang nggak pernah dihuni di rumah kita, atau mungkin ada satu tempat yang kita nggak pernah tengok gitu, atau di balik lemari kita kan nggak pernah nengok, kita nggak pernah bersihin, tiba-tiba ada habitat aja gitu. Makanya ketika ditinggal kakak merantau, buku-bukunya jadi jarang dirawat dan dibaca. Makanya ya berpotensi buat jadi habitat serangga. Walaupun mungkin bang itu kan bisa aja bang diacak-acak sama adeknya, mungkin lah ruangannya. Atau mungkin nggak dimakan rayap bang, dimakan adeknya kali bukunya. Itu kan mungkin, tapi kemungkinan terbaiknya itu kan, probabilitasnya itu setelah ditinggal kakak merantau, buku-bukunya itu jarang dirawat dan dibaca. Gitu kan. Kita jadi mencari kemungkinan terbaik. Oke, lanjut. Ada lagi nih soal nomor 2, latihan 2. Ini masih ada materi dikit ya. Tapi kita selip-selipin aja ya. Kayak soal SD izin ini soal SNBT. Barusan ini gue ngambil soal SNBT. Kalian ngeremehin ya. Nggak apa-apa, gue suka mentalitas kayak gini, gue suka mentalitas pede. Barusan itu tadi soal SNBT. Gue dikasih sama anak alter dari PDF dari MMA, mangkuk mie ayam kalau nggak salah namanya. Terus gue nanya ke beberapa murid terkait kevalidan soal-soalnya, katanya valid bang, beneran keluar kayak gini bang gitu. Ketika kucing diberi makanan kering, bulunya tampak lebih sehat. Ini kondisi yang pertama. Bentar guys. Tolong ya kalau kursinya nih. Terus ketika diberi makanan sisa, dapur bulunya tampak kusem. Ini adalah kondisi yang kedua. Gitu. Manakah pernyataan berikut yang paling menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, kita kan sebenarnya dari baca argumennya aja kan kita sebenarnya udah ada gambaran gitu. Harusnya ya kalau bisa mikir mah memang kita itu seharusnya ya udah ada gambaran terkait dengan jawabannya itu akan mengarah kemana. Kalau diberi makanan kering berarti lebih bagus nih kualitasnya. Kalau secara tidak langsung ya, kita harus berpikir secara logis bahwa kualitas, jangan di sini deh, sempit. Kualitas makanan kering lebih bagus, lebih baik dari makanan sisa dapur. Gitulah. Kurang kak. Opsi A, makanan sisa dapur lebih menyehatkan. Nah ini kan salah kan? Lebih menyehatkan. Justru tidak lebih menyehatkan dong.
dibandingkan makanan kering, karena kita tahu makanan kering lebih hebat, lebih lebih menyehatkan gitu. Nah, ini kan kita juga sebenarnya dari awal tuh harus semua orang harusnya sepakat gitu. Walaupun mungkin gak 100% ya. Kecuali mungkin kalau otaknya terbalik gitu. Kalau dia bulunya tampak sehat sama tampak kusem, berarti ini lebih baik kan daripada yang tampak kusem. Jangan sampai enggak lah bang, gua ngeliat kucing yang bulunya kusem tuh keren gitu. Gitu. Itu berarti pemikiran kalian apa namanya, di termasuk sebagian kecil dari sebagian besar orang. Kita harus yakin bahwa kalau dia lebih sehat berarti lebih bagus gitu daripada tampak kusem. Opsi B, makanan sisa dapur lebih mahal dibandingkan makanan kering. Lebih mahal ini juga kurang tepat sih. Gitu. Biasanya makanan kering lebih mahal kan? Iya gak? Karena di realitas kita, lagi-lagi kita belajar realitas ya. Masuk akal atau enggak, biasanya kan lebih mahal makanan hewan itu lebih bagus. Jadi ada hubungannya sama realitas juga gitu. Dalam berpikir induktif kita harus apa namanya, relate gak sama apa yang banyak orang alami terutama. Makanan sisa dapur lebih sulit ditemukan. Kecuali kalau makanan sisa dapurnya wagyu mungkin. Kan ada pengecualian. Kalau makanan sisanya wagyu gitu. Atau misalkan tuna sirip kuning gitu kan. Yellowfin tuna gitu. Atau makanan sisa dapurnya apa misalkan. Dada ayam gitu kan. Itu oke lah gitu. Makanan sisa dapur lebih sulit. Sabar teman-teman, ini masih pre-kelas ya. Nanti soal-soal yang sulitnya di kelas reguler. Ini karena kita masih fundamental bahasnya, jadi kita ya basic-basic aja dulu. Makanan sisa dapur lebih sulit ditemukan dibandingkan makanan kering misalnya juga. Makanan kering lebih sulit ditemukan daripada makanan sisa dapur. Ini juga, jadi ini bukan soal sulit mudah ya. Karena kan yang ngomongin sehat tidak sehat gitu, makanya jawaban tepat adalah ya. Sabar nih, kita masih kelas awal. Nanti kalau dikasih soal terlalu susah kalian nggak mau belajar takutnya. Oke. Iya betul, masih awal. Makanya rajin ikut live class biar ketemu gua terus bahas soal. Penalaran induktif nggak ada rumus-rumus matematis seperti penalaran deduktif, enggak gitu. Jadi memang kita memahami pola yang terjadi. Bang, gua ntar ngajar funda apa Axel fundamental. Nah, ini deduktif versus induktif. Kita bahas dulu induktif. Penalaran induktif itu diagramnya kurang lebih kayak gini. Dia berawal dari observasi atau pengamatan kita dari informasi yang terjadi secara khusus. Fakta-fakta, data-data yang ada di lapangan seperti apa. Kemudian kita melihat, oh polanya ternyata demikian, ada patternnya. Nah, kita berasumsi hipotesis sementara. Nah, nanti kita baru berteori di akhir. Dimana teori ini yang pasti tetap bersifat kemungkinan probabilistik. Misalkan apa? Kita melihat beberapa orang yang dia itu berolahraga, lari, terlihat lebih segar gitu. Kita mungkin pagi naik motor gitu, ngelihat, wih, dia seger banget ya gitu, kelihatan badannya bugar. Biasanya kelihatan dari perutnya yang nggak buncit gitu. Izin, gue sendiri buncit gitu. Jangan sampai nanti di framing Bang Iben apa
mendiskreditkan orang buncit. Izin, saya buncit nih sebenarnya. Makanya lagi rajin olahraga nih biar nggak buncit. Terus ternyata ada patternnya gitu. Kalian ngeliat tidak hanya satu orang. Oh, setiap orang yang saya temui habis lari selalu punya energi lebih gitu. Staminanya ada kan. Nah, akhirnya karena pola-pola yang kita temuin berdasarkan observasi yang kita amati, kita berhipotesis gitu. Tentatif hipotesis. Hipotesis sementara apa? Mungkin berolahraga lari meningkatkan stamina secara umum. Nah, dari situ barulah muncul teori apa? Olahraga secara rutin meningkatkan kesehatan mental dan fisik manusia. Nah, ini kan gambaran banget apa namanya? Penelitian kan. Jadi kita berawal dari pengamatan, kita melihat pola yang ada gitu terkait dengan beberapa sampel. Lalu kita punya hipotesa sementara, tentatif hipotesis, baru nanti kita berteori gitu. Beda dengan deduktif. Deduktif itu dia berawal dari teori, terus nanti ada hipotesis, observasi, baru nanti di akhir konfirmasi atau penolakan, confirmation atau rejection. Misalkan apa? Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Teorinya kan gini kan. Gitu. Hipotesisnya apa? Karena tanaman ini adalah makhluk hidup, maka ia pasti butuh air. Ini kan hipotesa kenapa dia itu butuh air. Nah, barulah melakukan observasi. Kita menyiram tanaman tersebut dan mengamati pertumbuhannya. Kalau misalkan memang benar gitu, tanaman ini tumbuh subur setelah diberi air. Atau misalkan hasil akhirnya ternyata salah, berarti tanaman ini tumbuh subur tanpa diberi air. Jadi dia itu terbalik. Kalau ini salah deduktif ya harusnya ya. Deduktif harusnya. Tipe biasa. Kalau dia deduktif itu lebih ke menguji teori yang ada. Gambarannya kayak gini. Kalau gue bikin diagram ya, biar lebih gampang. Deduktif itu tadi. Nah, pertama alur berpikirnya ya. Deduktif itu kita berpikir dari informasi umum ke fakta khusus. Nah, ini tadi udah kita bahas. Induktif itu dari fakta-fakta khusus ke informasi yang lebih general atau informasi yang lebih umum. Gitu. Nah, sebenarnya yang jadi terlihat banget itu ada di sifat yang keduanya ini. Apa? Kalau deduktif itu lebih ke membuktikan atau menguji teori yang sudah ada. Gitu. Makanya kan kalau kita atau kalian ngerjain soal di mana ada premis, itu kan kemungkinannya nanti ada dua. Apakah dia modus ponens atau modus tollens gitu kan. Ponens itu kan modus konfirmasi gitu. Sedangkan kalau tolerance itu modus penolakan atau yang berlawanan. Sama kayak tadi kan. Ya kalau dia terjadi berarti benar gitu kan. Pasti benar, kalau tidak terjadi ya berarti terjadi rejection atau penolakan. Modus ponens atau tolerance. Tolerance itu kan penyanggahan. Ini deduktif ya. Tipe. Izin salah nih, izin. Nah, terus yang ketiga dia itu pasti atau bersifat mutlak. Jika premis benar, maka kesimpulan yang diambil harus pasti benar. Sedangkan penalaran induktif dia itu bersifat probabilistik gitu. Kesimpulan itu memiliki tingkat peluang
benar atau peluang terbaik buat jadi jawaban benar. Terus dalam evaluasinya, nah deduktif itu dinilai berdasarkan valid atau tidak validnya kesimpulan. Gitu. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di kelas reguler ya, valid tidak validnya. Terus kalau induktif itu dinilai berdasarkan kuat atau lemahnya bukti. Semakin banyak bukti biasanya dia akan menjadi kesimpulan yang strong, kuat, atau ketika dia buktinya itu sedikit, fakta-fakta khususnya itu sedikit, dia akan menjadi argumen kesimpulan yang relatif lemah. Gitu. Makanya nanti ini ada materi sendiri nih. Gitu. Apa? Strong and weaken gitu. Jadi kita melihat argumen yang diperkuat dan argumen yang diperlemah karena memang ada soalnya khusus memperkuat memperlemah. Cara tahu soal itu nanti kita pakai deduktif atau induktif gimana? Intinya deduktif itu gitu. Karakteristik pertanyaannya apa dia misalkan, manakah pernyataan yang pasti benar, yang pasti salah gitu. Yang paling yang tepat atau yang tidak tepat gitu. Tapi kalau induktif itu biasa soal-soalnya menanyakan manakah yang memperkuat, manakah yang memperlemah. Atau kalau tadi soal yang udah kita bahas yang kata kalian mudah, dia mana yang paling mungkin benar gitu kan. Gitu. Itu salah satu caranya aja membedakan. Walaupun nanti kalian mungkin akan lebih paham kalau udah belajar secara langsung. Ini bakal dicoret ya, ada nanti di preview materi. Ini bakal kita bahas nih. Besok berarti ya, memperkuat memperlemah. Ini bakal kita bahas cara memperkuat memperlemah argumen. Tollens ponens belum diajarin? Enggak, itu nanti di kelas reguler di Januari. Nah, nih untuk membedakan lagi. Penalaran deduktif itu kalau kita gambarin, analogikan ya, itu seperti seorang hakim. Ya, dia menerapkan hukum yang udah ada. Jadi hukumnya, aturannya itu udah ada. Gitu, dimana nanti kita tinggal menilai apakah ini benar terjadi atau tidak terjadi. Gitu. Sama kayak deduktif kan, aturannya secara matematik memang udah ada. Aturan terkait ekuivalensi, aturan terkait negasi, ponens, tollens, apalagi silogisme, gitu kan. Dimana nanti kita tinggal penerapannya aja di soal. Tapi kalau induktif itu kita seperti seorang detektif mengumpulkan bukti untuk nantinya menghasilkan teori yang paling tinggi probabilistiknya. Oke, gitu. Kayak gitu ya. Soalnya banyak banget ya ternyata gue bikin ya. Ini soal-soal gampang nih deh. Lagi nih, masih ada nih ya. 6 menit lagi ya, santai ya. Nggak kerasa udah jam 6 baik. Wah nih, orang mana nih? Udah jam 6. Orang waktu Indonesia bagian barat, harusnya orang waktu Indonesia bagian tengah ya, udah jam 6. Gak apa-apa, kita latihan soal-soal sederhana ya. Ketika Budi berolahraga secara rutin, ia jarang sakit. Ini kondisi pertama. Namun ketika ia jarang berolahraga, flu lebih sering menyerangnya. Jadi bisa dikatakan kalau dia rutin berolahraga, itu dia akan relatif sehat gitu daripada dia jarang berolahraga. Oke, jarang berolahraga lebih menyehatkan tubuh dibandingkan rutin berolahraga. Ini salah nih ya, lebih menyehatkan.
gitu. Tanpa baca teks aja kita udah tahu ini jawaban salah. Jarang berolahraga lebih mahal biayanya untuk jarang berolahraga lebih mahal biayanya dibandingkan dengan rutin berolahraga. Kok tiba-tiba lebih mahal ya? Agak nggak sesuai konteks aja gitu. Walaupun salah juga ya, harusnya rutin berolahraga lebih mahal karena mungkin harus beli alat-alat gitu. Sepatu, kaos kaki, baju gitu. Celana dalam, kaos dalam itu harus proper. Karena lu kalau salah pakai daleman bakal nggak nyaman gitu. Soalnya ada beberapa daleman yang kalau dipakai jalan tuh kayak gesek-gesekannya tuh bisa bikin apa namanya memar-memar luka-luka lah gitu. Jarang berolahraga lebih sulit dilakukan. Salah. Lebih sulit dilakukan dibandingkan. Rutin berolahraga lebih menyatkan dibandingkan dengan berolahraga. Izin, gampang banget. Lanjut, soal 4. Ketika mengonsumsi buah A, pencernaan lulu lebih cenderung lebih sehat. Namun, ketika lulu mengonsumsi buah B, pencernaannya jadi bermasalah. Intinya dia itu buah A sehat, buah B bermasalah gitu. Sakit gitu kan. Buah B lebih berkhasiat dari bagi pencernaan buah A. Salah nih. Kalau dia lebih berkhasiat, harusnya dia lebih sehat dong. Buah B memiliki harga yang lebih mahal daripada buah A. Enggak juga kan? Justru biasanya apa? Pada umumnya ya, buah-buah yang khasiatnya tinggi itu lumayan agak pricey, walaupun tidak 100%, karena ada buah-buah yang murah tapi sehat juga kan. Tapi pada umumnya aja biasanya. Kayak misalkan apa yang murah? Pepaya tuh murah tuh. Tapi sehat banget tuh pepaya tuh. Angel fruit kadang sebutnya. Apalagi murah tapi sehat. Toge gitu misalkan. Toge terutama buat apa namanya? Vitamin gitu. Ada harga ada kualitas. Buah B lebih sulit ditemukan daripada buah A. Belum tentu juga. Buah A lebih berkhasiat bagi pencernaan. Nah, ini baru betul. Jawabannya adalah D. Soal latihan 5. Setiap kali Andi tidur lebih awal, keesokan harinya ia merasa segar. Jadi kalau tidurnya cepet, badannya seger nih. Tapi ketika ia tidur larut malam, tubuhnya terasa lemas. Mungkin apa dia malamnya main Mobile Legend, main Free Fire gitu kan. Izin, walaupun kayaknya sedikit nih yang main Free Fire. Main PUBG gitu lah mungkin. Atau main apa, main game lah gitu ibaratnya. Atau video call. Badannya terasa lemas gitu. Capek lah, lelah gitu. Paling mungkin menjelaskan. Tidur malam bikin tubuh lebih segar. Salah ya. Orang jelas-jelas lebih lemes. Tidur larut malam lebih menyenangkan. Bener sih, tapi nggak sesuai konteks ya. Beda-beda. Tidur larut malam lebih sulit dilakukan itu terlalu subjektif. Tidur lebih awal membuat badan lebih. Ya jawabannya D. Oke nih, coba nih soal terakhir nih ya. Izin nih, teman-teman udah jam 5, tapi gue mau ada satu soal lagi. Gue izin nambah 5 menit lah ya.
Coba yang terakhir nih soal latihan 6. Jawabannya A, nanas. Nanas A-nya gede. A. Yakin jawabannya A, yang lain nggak ada nih. C, ada Nurul. B, pangsa, ada pangsa mana benar? Pangsa itu, pangsa pasar tuh maksudnya konsumen. Pangsa pasar. Jadi banyak lah yang mau beli, konsumen lah, konsumennya banyak gitu. A sama C deh. A sama C, pangsa pasar apa bang? Pangsa pasar konsumennya banyak. Oke, jawabannya adalah ini. Illuminati bang, bukan A maksudnya, bukan Illuminati ya, A, bukan Illuminati nih, A. Aespa izin, Katarina Blue. Lagi rame ya, Winter ya, sama rumornya sama apa, Jungkook. Izin, ngikutin memang saya juga. Oke, intinya apa nih? Pengusaha X ingin mengubah konsep kafe yang dikelolanya. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Ada konsep P, dia pangsanya besar. Pangsa besar tuh maksudnya pembelinya banyak gitu. Kemungkinan pembelinya bakalan besar. Tetapi keuntungan yang didapat kecil. Konsep Q memiliki pangsa pasar yang terbatas. Tetapi keuntungannya lebih besar. Pengusaha X akhirnya memilih konsep P untuk menghindari risiko kerugian yang cukup besar. Kalau gua gambarin dari pernyataan, maksudnya gini loh. Konsep P gitu. Konsumennya kan tadi, atau pangsa pasar, gue bilang konsumennya besar. Tapi untungnya kecil gitu. Nah, tapi ada konsep Q. Konsumennya atau pangsa pasarnya sedikit, tapi untungnya besar. Gitu. Kemungkinan apa? Kemungkinan ya yang ini harganya apa? Murah gitu. Jadi banyak yang beli. Jadi untungnya kecil. Sedangkan konsep Q ini harganya relatif mahal, pricey. Makanya konsumennya lebih sedikit, tapi untungnya bisa jadi besar gitu. Itu logika sederhana yang bisa kita bangun dari argumen ini. Nah, tapi pengusaha X akhirnya milih konsep P. Karena dia takut kerugian yang besar. Karena kan ini modalnya kemungkinan besar kan. Gitu.
Misalkan apa? Kita mau bikin coffee shop mewah. Ya mau nggak mau apa? Beli mesin yang bagus gitu kan. Mesin kopi espresso maker yang mahal lah gitu, ratusan juta. Tapi kan ada resiko kan, gitu. Tapi kalau kok harga kopinya murah ya kita beli mesin kopi yang murah. Terus apa namanya? Nyewa ruko yang kecil-kecil aja lah gitu. Yang penting online shopnya banyak. Gitu kan. Maka ya yang paling mungkin adalah jawabannya yang A. Pengusaha X ingin mendapatkan keuntungan yang rutin meskipun jumlahnya kecil. Kenapa di sini sebut rutin? Karena kan konsumennya besar dia. Pangsa pasarnya banyak. Gitu walaupun jumlahnya kecil. Opsi B, pengusaha X ingin membangun bisnis kafe dengan ukuran yang sangat besar. Enggak juga ya. Gitu. Kenapa? Karena dia milihnya konsep P. Dimana konsumennya besar tapi untungnya relatif kecil. Gitu. Untuk ukuran yang sangat besar, konsep P lebih cocok diterapkan untuk menyasar penikmat kopi kelas menengah. Ini kurang tepat juga. Kecuali mungkin ada tulisan apa ya? Menengah ke bawah. Ini masuk akal, tapi kalau menengah itu enggak, kurang tepat sih. Makanya soal di sini tuh dia menanyakannya apa? Mana yang paling memperkuat, gengs? Artinya apa? Bisa jadi dari semua opsi ini A sampai E itu ada 3 yang memperkuat. Bayangin, bisa jadi ada 3 yang memperkuat. Tapi mana yang menurut kalian yang paling memperkuat? Makanya namanya paling memperkuat. Jadi bisa aja nih opsi ini memperkuat, opsi ini memperkuat juga, ini memperkuat. Tapi yang menurut pembuat soal mana yang paling memperkuat? Gitu. Si paling-paling lah gitu. Konsep Q mudah diterapkan. Sulit ya karena memang biayanya besar. Pengusaha X memiliki strategi khusus agar sukses untuk memasarkan kafenya. Ini juga kurang tepat nih. Kurang memperkuat lah kenapa dia milih P. Kan kita harus cari alasan kenapa dia milih konsep P gitu. Berdasarkan informasi yang kita tahu nih, data-data. Oke, cukup. Gua rasa cukup materi kita hari ini. Makasih buat semua yang udah dateng hari ini. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu. Doakan gue bisa ngajar ya besok jam 15.30. Soalnya besok ini ada salah satu hari bersejarah, hari penting dalam hidup saya. Besok kelahiran ponakan pertama. Jadi lumayan excited lah gitu. Semoga besok sempat ngajar. Ya itu aja, doain sehat-sehat ya. Ini ponakan pertama gue soalnya nih. Itu aja kelas kita hari ini. Makasih buat semua yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.